Assalamualaikum, kembali lagi di Super Review dan kali ini saya akan mereview sebuah alat cukur dari Imundex. Jadi video ini adalah video kelanjutan dari review Imundex atau unboxingnya di video sebelumnya. Kalau Anda belum melihat bisa klik link di atas sini. Oke, kalau sudah bisa nonton langsung yang ini. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba alat cukur ini langsung kepada si bayi. Apakah nyaman untuk digunakan? Apakah dia bisa mencukur dengan harga yang lumayan murah? Oke, langsung aja. Jadi nanti saya akan mencukur dengan pisau yang kecil nih. Jadi kan pisaunya, sisirnya ada dua. Ada yang besar itu, ada yang kecil. Yang kecil ukurannya 3/6 atau 3, sebelah sini 3, ketika dibalik ini berarti 6. Dan yang satunya itu 12/9. Oke, saya rasa untuk bayi yang paling pas yang ini. Oke, jadi nanti rencananya untuk kepala bagian yang samping saya gunakan pisau yang 3 atau sisir yang nomor 3. Untuk kepala yang bagian yang atas saya gunakan alat cukurnya atau pisaunya yang nomor 6. Cara pasangnya cukup mudah, jadi ketika melepas kayak gini ya, ini tinggal diangkat aja kayak gini udah terlepas. Ketika kalian ingin membalik juga mudah. Pertama, paskan ini, ada benjolan kecil kan, ke lubang yang ini. Oke, setelah pas, kita lihat sisi sebaliknya. Nah, ketika ini tinggal diangkat aja kayak gini. Maaf, ini udah kayak gitu. Oke, cukup mudah bukan? Jadi sebenarnya meskipun di sini cuma ada 2 sisir nampaknya, tapi sebenarnya kalian punya 4 setelan. Oke, jadi 3, 6, dan juga satunya 9, 12. Oh, maaf, yang sebelah sini tulisannya. Mari langsung aja kita menuju ke video cukurnya. Jadi ini adalah suara dari alat cukurnya. Agak keras sih memang, tapi saya rasa bayinya nggak sampai terganggu kok. Oke, pelan-pelan aja. Ya, ini videonya saya cepatkan ya, biar teman-teman nggak bosan melihat cukurnya. Pertama saya cukur bagian samping dulu menggunakan sisir ukuran 3. Kayak gitu. Kalau untuk bagian samping saya rasa sendiri aja bisa. Usahakan di bawah tempat cukur ada alasnya ya. Terutama alas yang tidak mudah tertempel rambut. Oke, seperti itu. Dan usahakan jangan mencukur ke arah wajah, usahakan mencukur ke arah belakang. Soalnya ketika rambut jatuh ke wajah itu agak sulit membersihkannya. Dan usahakan juga mencukur berlawanan dengan arah tumbuhnya rambut biar mudah. Setelah itu bagian belakangnya, kalau ini harus dibantu deh, soalnya ketika kalian melakukan sendiri lumayan sulit. Karena bayi kan belum bisa menyangga kepalanya ya. Oke. Memang tidak terlalu tajam si pisaunya, tapi saya rasa nggak masalah. Soalnya kan untuk bayi juga, kita bisa ulangin beberapa kali. Dan sudah saya cek tidak sakit itu ketika mengenai rambut. Sedikit tidak rata, tapi ketika kita ulang beberapa kali nanti bisa jadi rata. Saya bukan profesional ya, ini toh juga masih pertama kali juga saya nyukur bayi. Setelah bagian belakangnya sudah, setelah itu bagian atasnya. Oke, mudah bukan? Jadi setelah menggunakan alat cukur ini untuk mencukur langsung, saya menemukan beberapa kekurangan dan kelebihan yang tentunya nanti bisa kalian gunakan untuk mempertimbangkan kembali apakah alat ini layak atau tidak untuk dibeli. Yang pertama, kelebihannya adalah yang jelas ini dicas ya sistemnya, jadi ada baterainya. Kalian nggak harus mencolokkan ke listrik. Oke. Yang kedua, ini ketika digunakan itu bisa lebih dari 1 kali mencukur. Jadi 2 kali mencukur atau sampai 3 kali mencukur cukup hanya dengan 1 kali charge. Selain itu, ini juga cukup ringan ya. Oke, enak dibawa dan untuk mencukur kan saya rasa juga enak. Dan built-in quality-nya lumayan bagus juga untuk harga yang kurang dari 100.000.
Saya rasa itu kelebihannya. Kekurangannya sekarang yang saya rasakan adalah ketika kalian mencukur menggunakan pisau dengan nomor urut 3, ya ini 3 kayak gini, ini nanti ini nomor 6, nomor 3 nya berarti seperti ini. Nanti pada prakteknya akan lumayan sulit, bukan sulit sih, mudah, tapi lumayan makan waktu, karena rambut si kecil nanti akan sering tersangkut di sini. Jadi rambutnya sering tersangkut di sini, yang membuat Anda harus beberapa kali membersihkan. Dan dibersihkan kayak gini saja, ditapuk-tapukkan kayak gini, biasanya rontok, tapi kadang masih ada aja yang nyangkut. Jadi terpaksa kalian harus melepasnya kayak gini dan membersihkannya. Lumayan memakan waktu. Sebenarnya nggak sulit sih melepasnya, tapi malas juga kan. Oke, itu kelemahan yang saya temukan pertama. Dan yang kedua, ketika kalian mencukur dan baterainya mau habis, itu berasa alat ini gampang mati sendiri. Jadi kita kayak gini terus dia mati, kita kayak gini kadang dia mati sendiri ketika baterainya mau habis. Padahal ketika alat ini dalam kondisi mati, itu ketika masih menempel di rambut itu rasanya sakit. Soalnya saya sudah mempraktekkan sendiri. Jadi ketika kalian mencukurkan alat ini ke rambut si bayi, pastikan alatnya menyala. Kalau tidak, ini dalam kondisi mati dan tetap kalian geserkan ke rambut si kecil, nanti dia akan merasa sakit. Oke, soalnya sudah saya praktekkan pada diri saya sendiri dulu sebelum saya praktekkan kepada si kecil. Itu kekurangan yang pertama. Dan yang lain adalah karena ini sistem charger, ketika kehabisan charge, alat ini sangat tidak memungkinkan, atau saya rasa ya tidak memungkinkan lah, ketika kalian gunakan sambil ngecas sambil mencukur, karena kabel yang didapat hanya sepanjang ini. Oke, nggak terlalu panjang ya, sekitar 2,5 jengkal lah, kayak gitu. Jadi sebelum mencukur pastikan alat ini dalam kondisi penuh. Oke. Dan yang jelas ketika kalian membeli alat ini untuk tujuan komersial atau membuka cukur khusus bayi, saya rasa tidak memungkinkan, karena tidak mungkin kan antara pasien satu ke pasien yang lain kalian harus nunggu untuk ngecas dulu. Ya mungkin sih ketika kalian punya alat lebih dari satu, kayak gitu. Oke, saya rasa begitu aja pembahasan saya tentang alat cukur Immundex ini. Ketika kalian tanya worth it enggak untuk dibeli, kalau tujuannya untuk mencukur anak kalian sendiri atau mencukur 1-2 anak aja, saya rasa ini worth it, karena harganya juga kurang dari 100.000. Padahal ketika kalian mencukurkan bayi di tempat cukur bayi khusus itu hampir 100.000 harganya, kecuali kalian mencukurkan di tempat cukur yang biasa yang resikonya lumayan tinggi ya untuk si kecil ya. Oke, jadi ya beli aja ketika kalian punya budget segitu. Oke, gitu aja. Ketika ada pertanyaan atau ada kritik dan saran, tulis saja di kolom komentar. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.